kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Marlina SHMH. Perkenalkan, nama saya Miranti Lariswati, NPM 22010031. Saya Intan Aprianti, NPM 22010054. Saya Melinsa, NPM 22010019. Saya Austin Opin, NPM 22010070. Saya Arya Winata, NPM 22010229. Dalam hukum pidana umum, ada banyak hal yang harus dipelajari. Salah satunya adalah teori tentang mengapa seseorang itu dihukum. Jadi, bukan cuma hukumannya apa, tetapi juga tujuan mengapa seseorang itu dihukum. Teori apa hukum pidana itu penting, mengapa? Supaya hukuman gak asal-asalan, harus jelas kenapa seseorang itu dihukum, dan efek dari hukuman itu bagi korban, pelaku, dan juga masyarakat. Selanjutnya ada tentang teori absolut. Teori pertama yang akan kita bahas di sini adalah teori absolut atau sering disebut juga teori pembalasan. Teori ini intinya bilang bahwa orang yang bersalah harus dihukum karena memang pantas dihukum. Hukuman di sini dianggap sebagai balasan yang adil atas kejahatan yang telah dilakukan. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Immanuel Kant dan Hegel. Menurut mereka, keadilan harus ditegakkan tanpa melihat apakah hukuman itu membuat manfaat atau tidak. Contohnya, kalau seorang mencuri, ya dia tetap harus dihukum meskipun hukumannya enggak membuat dia jerah atau berubah. Tapi teori ini dikritik karena dianggap terlalu keras dan enggak memikirkan efek jangka panjang bagi pelaku. Berikutnya ada teori relatif atau juga dikenal sebagai teori tujuan. Teori ini melihat hukuman sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, bukan cuma buat balas dendam, tapi ada manfaatnya. 1. Mencegah orang lain melakukan kejahatan atau pencegah umum. 2. Membuat pelaku jerah agar tidak mengulanginya lagi atau mencegah khusus. 3. Membina pelaku agar berubah jadi lebih baik atau rehabilitas. Contohnya, di dalam penjara sekarang banyak program pembinaan, pelatihan kerja, dan pembimbingan mental. Ini semua bagian dari teori ini. Namun, teori ini juga punya kelemahan, yaitu bisa mengorbankan rasa kesedihan kalau hukumannya hanya dianggap sebagai alat untuk mendidik pelaku. Selanjutnya, teori gabungan. Teori absolut dan teori relatif punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka muncullah teori gabungan. Teori ini mencoba menghubungkan dua sudut pandang. Hukum tetap diberikan sebagai bentuk keadilan dan balasan, tapi juga harus bermanfaat seperti mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku. Jadi, dalam teori gabungan, hukum harus adil dan manusiawi. Pelaku memang dihukum karena bersalah, tetapi juga diberi kesempatan untuk berubah. Contohnya, penerapan bisa kita lihat dalam sistem hukum Indonesia sekarang, yang selain menghukum juga menyediakan pembinaan di lapas. Dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa teori hukum pidana punya peran penting dalam menentukan alasan, tujuan dari suatu hukuman. Teori absolut menekankan bahwa hukuman adalah balasan yang pantas atas kesalahan pelaku. Teori relatif melihat hukuman sebagai cara untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku. Sedangkan teori gabungan menggabungkan keduanya. Hukuman tetap diberikan karena keadilan, tapi juga mempertimbangkan manfaat bagi pelaku dan masyarakat. Dengan memahami teori-teori ini, kita bisa melihat bahwa hukum pidana bukan hanya soal menghukum, tapi juga soal keadilan, perlindungan masyarakat, dan kesempatan memperbaiki diri.